Kota Makassar secara kultural telah dikenal sejak berabad lalu. Letaknya di pesisir barat Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Dulu, keberadaannya terkait erat dengan riwayat keagungan sejarah kerajaan kembar Goa Tallo. Kini lekat dengan interaksi antar bangsa-bangsa di dunia. Kota Makassar yang dominan dihuni 4 etnik, Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja ini posisinya persis di tepi pantai yang permai, dikelilingi oleh gugusan kepulauan Spermonde yang memiliki taman laut nan indah, dihuni biota laut yang beragam. Kota Makassar sebagai gerbang niaga di kawasan timur Indonesia memiliki berbagai fasilitas perdagangan seperti pelabuhan laut yang bisa diandalkan, didukung oleh kawasan industri Makassar, KIMA, yang mengelola berbagai komoditas, fasilitas perbankan, listrik, air bersih, bandara internasional, dan sarana transportasi yang lancar. Di samping itu, Kota Makassar juga memiliki kawasan objek pariwisata peninggal sejarah, pecinaan atau Chinatown, kampung Melayu, wisata pantai, dan wisata alam yang asri. Hotel-hotel bertaraf internasional dilengkapi oleh keunggulan budaya lokal yang khas serta masyarakat yang ramah. Kedepan, Kota Makassar terus dibangun dengan konsep yang ramah lingkungan, aman dan nyaman, didukung oleh aparatur yang mengutamakan pelayanan prima bagi seluruh warga kota, termasuk tamu-tamu dan mitra kerja yang memilih Kota Makassar sebagai basis kegiatannya. Intinya, Makassar akan kembali memainkan perannya sebagai kota yang strategis dalam lalu lintas perdagangan dunia. Melihat peninggalan masa lampau
yang telah menorehkan lembar-lembar sejarah panjang kebudayaan manusia, maka generasi masa kini haruslah pandai mencermati apa yang dapat diambil manfaatnya. Kearifan budaya adalah mata air menyegarkan, mencerahkan, dan mengarahkan berbagai kebutuhan interaksi manusia pada masyarakat multikultur sekalipun. Hubungan-hubungan kebudayaan antar bangsa yang pernah dimiliki jangan sampai diputus, dilupakan. Jalinan-jalinan komunikasi dan persahabatan harus terus dijalin. Sebab dengan interaksi antar budaya itulah akan lahir kebersamaan dalam keragaman budaya pada satu dunia yang harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kota Makassar. Welcome to Makassar, kota yang terkenal dengan julukan Kota Anima ini, yang memiliki berbagai potensi baik budaya, ekonomi maupun pariwisata. Di mana kota ini memiliki potensi laut yang cukup baik dengan bentangan garis pantai sepanjang kurang lebih 35 km. Pantai Losari yang merupakan ikon Kota Makassar saat ini sedang dilakukan revitalisasi untuk memberikan ruang publik kepada masyarakat untuk menikmati indahnya pantai dan indahnya sunset di kala petang. Di Kota Makassar juga kaya akan makanan tradisional seperti palu mara, palu basah, coto Makassar, sop kondro, dan masih banyak lagi. Selain makanan tadi, juga tersedia makanan tradisional antara lain biji nangka, jeruk bayau, onde-onde, jalang kote, pisang epe, dan masih banyak lagi. Kota Makassar, pusat pelayanan kawasan Indonesia Timur, telah tersedia bandara, pelabuhan internasional, kawasan industri Makassar, di mana Kota Makassar sekarang ini sedang dilirik oleh berbagai pihak investor untuk menanamkan investasinya di Kota Makassar. Mengunjungi Kota Makassar bisa ditempuh melalui jalur transportasi udara, memanfaatkan Bandara Internasional Hasanuddin, atau dengan jalur transportasi laut, berlabuh di Pelabuhan Makassar. Makassar termasuk tempat terpenting di Nusantara. Sejak 1 Januari 1874, Bandar Makassar telah menjadi pelabuhan bebas bagi kapal-kapal asing. Daya tarik pelabuhan ini karena ramainya perdagangan rempah-rempah dari kawasan Maluku. Sejak dipimpin oleh Syah Bandar Daeng Pamatte, sang pencipta huruf Lontara, pelabuhan laut ini sudah ramai dikunjungi oleh para pedagang dan pelancong mancanegara. Jaringan pelayaran terbuka luas dengan berbagai pelabuhan Nusantara, Asia Selatan, Australia hingga ke Madagaskar di Afrika yang jaraknya bermil-mil laut. Hingga kini, pelabuhan yang strategis ini terus berkembang seiring dengan perkembangan Kota Makassar, kota niaga timur Indonesia. Kota Makassar juga terdapat peninggalan sejarah, antara lain Benteng Rotterdam, Benteng Sumbopu, Makam Raja-Raja Talok, serta Makam Seyus. Benteng Ujung Pandang dibangun abad 16 pada masa pemerintahan Raja Goa X, Karaeng Tunipalangga Ulaweng atau Karaeng Matoaya, yang kemudian pembangunannya dilanjutkan oleh Sultan Alauddin
tahun 1634 dengan pembuatan dinding batu. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, benteng Ujung Pandang difungsikan untuk menangkal masuknya orang Belanda. Benteng ini kemudian menjadi kenangan abadi, tapak kedatangan bangsa Belanda ke Makassar pada sekitar abad 17. Tetapi pada tanggal 24 Juni 1669, setelah dengan segenap kekuatan dan daya yang tersedia, pasukan Belanda yang dipimpin Admiral Cornelis Jansen Spilman berhasil menaklukkan Imperium Goa. Benteng-benteng milik kerajaan Goa dihancurkan. Benteng Sombaupu diluluh lantakkan rata dengan tanah. Tetapi benteng Ujung Pandang selamat. Benteng ini kemudian dijadikan pusat pemerintahan, perdagangan, dan militer. Tahun 1673, benteng Ujung Pandang dirombak besar-besaran. Untuk menghormati Spilman, benteng itu diberi nama Rotterdam, kota kelahiran sang admiral di Belanda. Sejak kalah dalam Perang Makassar 1669, Raja Goa ke-16 Malombasi Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangape Sultan Hasanuddin secara politis mulai tersingkir. Namun pertempuran itu tercatat sebagai perang paling dahsyat yang pernah dialami VOC, Verenigde Oost-Indische Company, di Nusantara, Indonesia. Karena itu, sebagai tanda apresiasi lawannya, Sultan Hasanuddin diberi gelar De Hansje van het Oosten, ayam jantan dari timur. Kini, jasadnya bersemayam di puncak Bukit Tamalate, Katangka, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pekuburan keluarga kerajaan yang berarsitektur khas Islam. Makam itu masih sering dikunjungi berbagai kalangan masyarakat, termasuk wisatawan domestik dan mancanegara. Tak jauh dari kompleks pemakaman Sultan Hasanuddin, tepatnya di daerah Lakiung, Kokbang, perbatasan kota Makassar dengan Kabupaten Goa, terdapat kompleks pemakaman Syekh Yusuf Al-Makassari yang secara legendaris dikenal masyarakat sekitarnya dengan nama Syekh Yusuf Tuan Tasalamaka. Syekh Yusuf adalah pahlawan nasional kami yang lahir di Makassar. Syekh Yusuf Tuan Tasalamaka yang menyebarkan syiar Islam di Makassar, bahkan ke pelosok. Syekh Yusuf telah mempertahankan dua etnis antar bangsa, Makassar dan Afrika Selatan. Syekh Yusuf diyakini sebagai sufi ahli tarekat, menguasai mistik Islam. Kelahirannya dianggap misterius dan penuh keajaiban. Syekh Yusuf masih memiliki hubungan keluarga dengan Raja Goa. Syekh Yusuf meninggalkan tanah kelahirannya, berguru ilmu di berbagai pesantren. Setelah tamat, Syekh Yusuf pulang ke Makassar. Tapi karena Imperium Goa sudah kalah perang, membuatnya terpaksa berangkat ke Banten, Jawa Barat. Di sana ia ikut bertempur bersama Sultan Ageng Tirtayasa melawan Sultan Haji yang menjadi kolaborator VOC. Di Kaapstad, Afrika Selatan, Syekh Yusuf terus mengembangkan ajaran kesufiannya. Ajarannya menjadi salah satu sumber gerakan kebangsaan dan gerakan anti-apartheid. Di tanah pengasingan, Kampung Makassar, Afrika Selatan, tanggal 23 Mei 1699, Syekh Yusuf meninggal dunia dalam usia 73 tahun. Selama hidup, ia mewariskan 17 karya tulis yang sering dirujuk para ilmuwan dan peminatnya.
tahun 1703, Raja Goa Sultan Abdul Jalil meminta pada VOC agar kerangka sang sufi dikembalikan ke Goa. Dan permintaan itu dikabulkan pada 3 April 1705.